Pada musim panas tahun 2025, Ukraina meluncurkan operasi jaring laba-laba. Serangan drone yang luar biasa mengguncang Rusia dan menunjukkan perang yang dimulai Rusia dengan Ukraina kini berbalik menghantam mereka. Yang belum kami ketahui saat itu, operasi jaring laba-laba baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar akan datang. Sebenarnya itu terjadi baik sebelum maupun sesudah operasi jaring laba-laba, hanya saja Ukraina merahasiakan semuanya. Ukraina mengaktifkan operasi sangat rahasia jaring laba-laba 2.0 yang membuat peralatan Rusia di seluruh Ukraina terbakar saat amukan mesin-mesin Ukraina menghantam dengan keras. Sekarang kita memiliki semua detailnya. Kita akan mulai dengan statistik utama. Lebih dari 1.000 sistem artileri dan kendaraan lapis baja Rusia telah dihancurkan dalam operasi rahasia yang dinamai Ukraina sebagai Operasi Asyan. Kampanye dua fase ini telah benar-benar menghancurkan Rusia, baik di garis depan maupun di wilayah belakang. Dan tidak ada yang tahu bahwa ini sedang terjadi sampai Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, mengungkapkan keberadaannya pada acara Brave One Advantage tanggal 30 Juni. Konsepnya adalah menggunakan drone pengebom yang dikembangkan secara khusus dengan dukungan pengintaian yang efektif. Hal ini memungkinkan kami untuk menemukan dan menyerang tank, kendaraan pengangkut personel lapis baja, kendaraan lapis baja lainnya, dan artileri. Dalam beberapa malam, lebih dari 800 peralatan musuh dihancurkan. Setelah itu, Rusia tidak melakukan satu pun serangan mekanis selama 6 bulan, ujar Fedorov ketika berbicara tentang kampanye yang membuat Ukraina berulang kali menyerang aset-aset Rusia yang terletak lebih dari 50 km di luar garis depan. Ini benar-benar gila. Banyak perhatian pada kampanye serangan jarak menengah Ukraina tertuju pada kekacauan logistik Rusia dan isolasi Crimea akibatnya. Namun, sementara semua ini terjadi, Ukraina telah menjalankan operasi terpisah tepat di depan mata kita yang mungkin sama menghancurkan ambisi Putin seperti blokade logistik yang mulai melonggarkan cengkeramannya atas Crimea. Berikut adalah apa yang kita ketahui sejauh ini. Operasi Asyan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, sesuai penjelasan Fedorov dalam kutipannya, tahap itu dipicu oleh inovasi drone Ukraina. Menteri Pertahanan Ukraina mengklaim drone khusus yang dikembangkan bersama intelijen dan pengintaian Ukraina memungkinkan serangan ke lebih dari 800 target. Operasi ini telah dipersiapkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dimungkinkan oleh sistem Delta Ukraina yang brilian. Sistem ini yang diterapkan di seluruh pasukan pertahanan Ukraina sejak Agustus 2025 memberi Ukraina kesadaran situasi medan perang secara real time. Setiap kali sebuah drone merekam rekaman atau mengambil foto posisi Rusia, data tersebut diunggah ke Delta. Hal yang sama juga berlaku untuk laporan pasukan di lapangan atau informasi lain yang dikumpulkan Ukraina. Semua terkumpul di repositori terpusat ini, memungkinkan serangan terkoordinasi yang jadi kunci sukses Operasi Asyan. Pada fase pertama, Ukraina memetakan posisi tank Rusia, artileri, kendaraan lapis baja, dan pengangkut personel. Lalu, Ukraina menyerang. Sekitar 800 unit artileri dan kendaraan lapis baja yang dihancurkan Ukraina, semuanya dilumpuhkan hanya dalam beberapa malam, lapor Fedorov. Akibatnya, Rusia tak bisa melancarkan serangan mekanis selama 6 bulan berikutnya. Menteri Pertahanan Ukraina menyatakan dampaknya di medan perang sangat jelas. Ia mengklaim bahwa Rusia berniat melancarkan serangan mekanis terhadap Ukraina pada Mei 2025. Serangan itu baru dilakukan pada bulan Oktober, dan semua itu karena fase pertama Operasi Asyan. Ini memberi perspektif baru pada apa yang kita lihat selama musim panas dan awal gugur 2025. Anda mungkin ingat laporan sejak September yang menyatakan Rusia tak mampu melancarkan serangan bermekanisasi. Rusia beralih ke strategi infiltrasi pada paruh kedua tahun 2025, di mana mereka menyusupkan unit-unit dengan hanya 2 tentara ke wilayah Ukraina, alih-alih melancarkan serangan lapis baja. Pada saat itu, hal ini dianggap sebagai strategi baru yang berbahaya yang dilakukan oleh Rusia. Sekarang kita tahu kebenarannya. Fase awal Operasi Asyan telah membuat Putin tidak punya pilihan selain mengandalkan para penyusup. Media United 24 mengungkap lebih banyak soal fase pertama. Disebutkan bahwa operasi tersebut sebenarnya berakhir dengan Ukraina telah menyerang 949 target, semuanya terletak lebih dari 50 km di luar garis depan. Sekitar 800 target yang diklaim Fedorov berhasil dihancurkan Ukraina, sementara 150 target lainnya hanya terkena serangan tanpa hancur. Melalui media United 24, kita mengetahui unit Lazar dan Nemesis Ukraina ikut operasi ini.
Keduanya termasuk di antara unit drone Ukraina yang paling terampil dan paling ditakuti. Lazar Group khususnya telah membantu meletakkan dasar bagi strategi Ukraina yang bertumpu pada drone sejak awal invasi Putin dan bertanggung jawab atas penghancuran peralatan Rusia senilai lebih dari 13 miliar dolar. Pria di baliknya, Kolonel Pavlo Yelizarov, kini menjadi wakil komandan Angkatan Udara Ukraina dan memimpin pengembangan perisai anti-drone Ukraina yang diharapkan dapat melindungi dari serangan drone jarak jauh Rusia. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, di awal video kami menyebut Ukraina telah menghancurkan lebih dari 1.000 kendaraan lapis baja dan sistem artileri. Sejauh ini kami hanya menyebut angka 800, bahkan 949 target yang diklaim media United 24 pun masih belum cukup. Selamat datang di fase kedua Operasi Asan. Titik seru dari serangan dahsyat terhadap kekuatan ofensif Rusia yang membuat jumlahnya naik menjadi 4 digit. Fase pertama operasi dahsyat Ukraina tampaknya berlangsung pada paruh pertama 2025, meski Fedorov hanya mencatat operasi ini mempengaruhi rencana Rusia untuk Mei 2025 tanpa rincian lebih lanjut. Namun kita lebih banyak tahu tentang fase kedua, termasuk kapan dimulai. Juni 2026 adalah saat Ukraina meluncurkan fase kedua operasi Asyan, dan kali ini mereka mengambil pendekatan yang lebih strategis terhadap target-target yang mereka pilih. Laporan media United 24 menyebutkan bahwa Ukraina memfokuskan fase kedua pada sistem artileri dan mereka menyerang di 4 wilayah utama Ukraina yang semuanya sedang menghadapi upaya Rusia untuk maju di darat. Wilayah-wilayah tersebut adalah Donetsk, Kherson, Starobilsk, dan Zaporizhia. Dan semua posisi Rusia di wilayah-wilayah itu mengalami serangan besar-besaran dari drone Ukraina yang memiliki tujuan utama untuk menghancurkan sebanyak mungkin artileri. Mereka berhasil. Pada akhir fase kedua operasi Asyan, Ukraina telah menghantam 231 target lagi dan mengonfirmasi bahwa 171 dari target tersebut berhasil dihancurkan. Kombinasi dari komunikasi Rusia yang berhasil disadap dan rekaman kontrol objektif yang pada akhirnya diunggah ke Delta mengonfirmasi hasil tersebut. Dan dalam hari pertama fase kedua, dampaknya sudah mulai terasa. Aktivitas Rusia di berbagai wilayah di garis depan menurun antara 30 hingga 81% tergantung pada lokasi pengukuran Ukraina. Pada akhir operasi Asyan, Ukraina secara resmi telah menghantam 1.180 target, sebagian besar di antaranya telah dihancurkan, tambah media United 24. Banyak dari apa yang telah dilakukan Ukraina untuk membela diri dari Rusia sangat mengesankan. Namun, operasi Asyan harus masuk dalam jajaran operasi paling mengesankan yang pernah diluncurkan Ukraina dan sejajar dengan operasi jaring laba-laba dalam hal koordinasi dan kualitas komando yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Tentu saja, jaring laba-laba mungkin lebih menarik perhatian dibandingkan keduanya, terutama karena melibatkan drone Ukraina yang menyusup ke Rusia dan menghancurkan beberapa pembom strategis paling penting dalam persenjataan Rusia. Namun dalam hal efektivitas di garis depan, operasi Asyan lebih berdampak langsung pada kampanye Ukraina. Kita akan bahas itu nanti. Masih ada hal lain soal operasi Asyan yang belum disebutkan. Menurut Fedorov, fase kedua dari operasi ini membuat Ukraina meluncurkan jenis drone baru yang dirancang khusus untuk menghancurkan laras artileri Rusia. Itu menurut laporan tanggal 17 Juni oleh media United 24 yang mengutip Fedorov. Menteri Pertahanan Ukraina tidak menjelaskan detail drone baru, hanya menyoroti bahwa menghancurkan artileri Rusia dengan drone standar sangat sulit dan sering kurang efektif bagi Ukraina. Fedorov menyatakan artileri yang rusak seperti itu sering bisa diperbaiki, sehingga serangan drone hanya memberi dampak sementara. Untuk mengatasi masalah ini, para insinyur Ukraina menciptakan jenis amunisi baru untuk operasi Asyan yang tidak hanya menargetkan laras artileri Rusia, tetapi juga cukup kuat untuk merusak laras tersebut hingga unit artileri itu tidak dapat digunakan lagi. Sebuah peluru khusus dikembangkan dan hanya dalam 2 malam, 250 unit artileri Rusia berhasil dihancurkan. Fedorov hanya menyebut ada konfirmasi video untuk tiap kasus. Kita juga tidak tahu banyak soal penghancur laras Ukraina, mungkin itu yang terbaik. Semakin sedikit yang dikatakan Ukraina tentang amunisi barunya, semakin besar kemungkinan mereka dapat menjalankan fase lain dari operasi Asyan di masa depan tanpa Rusia bisa berbuat apa-apa. Ini membawa kita ke pertanyaan utama, mengapa operasi Asyan sangat penting? Kami akan segera menjawab, tapi sebelumnya, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show.
Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda bisa melihat lebih banyak video kami saat dipublikasikan. Kami tahu apa yang bukan operasi Asyan. Fedorov menyatakan operasi 2 tahap selama beberapa tahun ini tidak pernah bertujuan agar Ukraina melakukan serangan ofensif. Operasi ini bertujuan menghentikan serangan ofensif Rusia seketika. Ukraina memakai lebih dari 1.000 drone dalam 3 hari serangan awal dan akan menggunakan ratusan lagi di fase berikutnya agar Rusia tidak bisa melakukan serangan sekuat mungkin jika operasi ini tidak berlangsung. Apakah serangan balasan Ukraina tahun 2026 yang didukung operasi Asyan dan pelemahan Rusia sudah terlihat hasilnya? Mungkin, tapi itu bukan tujuannya. Tujuan utamanya adalah memastikan Rusia tidak bisa menyerang kota dan pertahanan Ukraina sekeras yang diinginkan. Setiap target berarti serangan ke posisi dan kota Ukraina berkurang, kata militer Ukraina. Setiap operasi seperti ini melemahkan musuh dan mendekatkan saat mereka kehilangan kemampuan memaksakan kehendak di medan perang. Dengan kata lain, ini tentang kemampuan bertahan di kedua fase tersebut. Rusia jelas tidak melambatkan serangan daratnya, bahkan setelah fase kedua operasi Asyan. Seperti yang dilaporkan Pravda pada 1 Juli dalam 24 jam sebelumnya, Rusia dan Ukraina terlibat dalam 256 bentrokan di sepanjang garis depan. Dengan pertempuran paling intens terjadi di sektor Pokrovsk dan Sloviansk, keduanya berada di wilayah Donetsk yang menjadi target Ukraina pada fase kedua. Lewat banyak bentrokan ini, kita melihat inti operasi Asyan. Putin akan memerintahkan semua serangan ini terlepas tentaranya punya kendaraan lapis baja dan artileri atau tidak. Bagi Ukraina, ini sangat penting karena cara Rusia berperang di darat. Artileri khususnya adalah inti dari cara perang Rusia. Banyak yang telah dibicarakan tentang serangan rudal dan drone tanpa henti yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Tetapi ketika Rusia benar-benar melakukan kemajuan di darat, artileri adalah kuncinya. Rusia menggunakan artileri dengan cara berbeda dari pasukan Barat, menurut Royal United Services Institute. Tentara Barat memakai artileri untuk mendukung manuver, sedangkan pasukan Rusia bermanuver agar dapat membombardir pertahanan dengan artileri. Perbedaan mendasar dalam pendekatan ini sangat penting untuk dihadapi oleh Ukraina. Bagi Rusia, artileri merupakan kekuatan tembak utama yang diandalkan dalam pertempuran jarak dekat memperebutkan wilayah. Seluruh unsur tempur gabungan Rusia terorganisir di sekitar unit artileri yang terus menembaki pertahanan Ukraina. Unit artileri biasanya maju ke garis depan untuk memberi tembakan saat penyerangan, lalu mundur ke area yang aman. Ukraina tahu hal ini, dan kedua fase operasi Asyan dirancang untuk melawan pendekatan Rusia ini. Ketika militer Ukraina berbicara tentang menyerap lebih sedikit tembakan dari artileri Rusia, hal itu dimungkinkan karena penghancuran besar-besaran artileri tersebut selama operasi Asyan. Bagi Rusia, ini berarti serangan tidak dilakukan sesuai metode yang diajarkan militernya. Artileri tak bisa dipakai menembak berkelanjutan karena dari awal tidak tersedia untuk dipindahkan ke posisi. Unit penyerang harus menghadapi pertahanan Ukraina yang lebih kuat dan mematikan karena kawanan drone di depan mereka. Ingat, Ukraina juga melakukan operasi brilian untuk melumpuhkan ratusan kendaraan lapis baja. Akibatnya, pasukan penyerang Rusia tidak terlindungi dan terpaksa menyerang tanpa dukungan artileri yang seharusnya melemahkan pertahanan Ukraina. Hasilnya sudah pasti. Banyak prajurit Rusia tewas secara tidak semestinya, sementara pertahanan Ukraina bertahan lebih lama karena tidak menghadapi tekanan strategi artileri Rusia. Dan sebagai penutup kecil yang menarik untuk aspek operasi Asyan ini, kerugian artileri Rusia di seluruh perang sangat besar, dengan hingga 34.000 unit telah hilang, sehingga mereka harus menemukan taktik serangan baru secara mendadak. Rusia kini harus memakai drone di tempat yang sebelumnya akan mereka serang dengan artileri. Penggunaan drone FPV bukan hal baru bagi Rusia, namun sebelumnya drone ini hanya mendukung artileri. Kini mereka harus memegang peran utama yang bisa jadi masalah bagi Ukraina ke depan. Dengan meningkatnya produksi drone, khususnya drone pembom berat yang mendekati peluru artileri dalam daya ledak, Rusia akan memperoleh presisi yang tak dapat diberikan artileri. Namun, Ukraina jauh lebih unggul dari Rusia dalam hal drone. Itu membawa kita ke alasan kedua pentingnya operasi Asyan. Ini menyoroti betapa besar keunggulan drone Ukraina dan telah berlangsung selama sebagian besar perang.
Hampir semua target dalam operasi ASEAN diserang drone Ukraina, menandakan keunggulan Ukraina atas Rusia dalam penggunaan drone untuk serangan presisi. Rusia baru mulai melakukan hal yang sama di garis depan sekarang, dan itu pun baru terjadi setelah Ukraina menyebabkan begitu banyak kerusakan pada strategi artileri mereka. Namun, Rusia masih perlu waktu lama untuk setara dengan Ukraina. Ukraina unggul dalam jumlah dan teknologi. Pada 11 Juni, Panglima Tertinggi Militer Ukraina Oleksandr Syrskyi menyatakan Ukraina menyerang hampir 180.000 target militer pada Mei, yang sebagian besarnya dihantam drone. Drone FPV Ukraina sekarang jumlahnya 1,5 kali lebih banyak daripada drone FPV Rusia di medan perang, dan kesenjangan itu semakin melebar. Munculnya drone serangan jarak menengah Ukraina juga berarti bahwa pada fase-fase berikutnya operasi ASEAN, Ukraina akan menyerang lebih dalam dari sebelumnya. Pada dua fase awal, Ukraina menyerang target lebih dari 50 km dari garis depan. Kini, drone serangan jarak menengah Ukraina mampu menempuh 200 km atau lebih. Mereka sudah melakukannya untuk menghancurkan logistik Rusia di lini belakang. Meski Rusia menarik mundur artilerinya sejauh ini, tetap saja tidak aman. Itulah intinya, artileri tak lagi berguna pada jarak 50 km, apalagi 200 km. Dengan keunggulan drone Ukraina, Rusia terpaksa menarik artilerinya lebih jauh ke belakang, sehingga tidak lagi berpengaruh. Dalam hal teknologi dan taktik drone, Ukraina jauh lebih unggul dari Rusia. Rusia kesulitan meniru Ukraina setelah kehilangan banyak artileri, sementara Ukraina sudah memakai drone pencegat untuk menghancurkan syahid Rusia sebelum jatuh ke kota. Banyak drone yang dikerahkan Ukraina di garis depan, dan pada jarak menengah kini memakai AI untuk bergerak dan mengidentifikasi target otomatis. Kemampuan itu sering menghilangkan kebutuhan navigasi satelit, sehingga sistem peperangan elektronik Rusia tak punya sinyal untuk diganggu. Rusia juga mengklaim menggunakan AI untuk tujuan serupa. Hasil Ukraina jauh lebih jelas, menunjukkan bahwa Rusia melebih-lebihkan kemampuan AI-nya karena drone Ukraina tampil jauh lebih baik. Operasi ASEAN menunjukkan adanya perbedaan kelas yang jelas dalam penggunaan drone. Dengan Ukraina terus berinovasi, kemungkinan akan muncul fase ketiga yang juga tidak diumumkan seperti sebelumnya, dan Rusia tak bisa menghentikannya. Siapa tahu, cakupan fase berikutnya bisa diperluas ke fasilitas operasi drone Rusia, sehingga dapat menangkal adaptasi Rusia terhadap masalah artilerinya. Drone jelas menjadi kunci Ukraina membalikan momentum perang. Operasi ASEAN sekarang menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana perubahan momentum itu berhasil dicapai. Rusia sadar masih banyak yang akan terjadi. Pada 25 Juni, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan persetujuannya atas inisiatif strategis baru selama 40 hari oleh Dinas Keamanan Ukraina. Inisiatif ini bertujuan menekan Rusia agar menghentikan perang, kemungkinan lewat peningkatan serangan jarak menengah dan jauh. Setelah artilerinya melemah, Ukraina kini lebih sering menyerang infrastruktur dan logistik Rusia. Apakah fase ketiga operasi ASEAN akan terjadi dalam masa tekanan 40 hari ini? Zelensky tidak mengatakan apa-apa, dan Rusia tidak akan tahu sampai itu benar-benar terjadi. Kita tahu Ukraina melawan mesin Rusia dengan mesin mereka sendiri dalam operasi rahasia ini. Kini, banyak peristiwa di Ukraina sejak pertengahan 2025 jadi lebih masuk akal. Banyaknya serangan drone pada 2026 menunjukkan besarnya perubahan momentum yang turut diciptakan operasi ASEAN memengaruhi Rusia. 800.000 target terverifikasi telah terkena dan terus bertambah. Itu yang dapat ditunjukkan Ukraina di paruh pertama 2026 berkat keunggulan drone yang telah dibahas. Kamu bisa menggali lebih dalam lagi tentang keunggulan itu jika menonton video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show dan tekan tombol notifikasi agar kamu menjadi yang pertama tahu saat kami menerbitkan video baru. Terima kasih sudah menonton.